Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Psikologi Islam dengan dosen pengampu Ibu Hafnidar SPSI MSc PhD. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 3 anggota, yaitu Nurmasyitah 200620037, kemudian ada Putri Dayati dengan NIM 2106200008, dan juga Isnaini Amelia dengan NIM 2106200037. So, inilah dia video presentasi dari kami. Action. Konseling Islam adalah segala usaha untuk memberikan bantuan kepada orang lain dalam kehidupannya supaya dapat menyelesaikan sendiri masalahnya karena timbul kesadaran atau pencerahan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul harapan hidup saat sekarang dan masa depan. Bimbingan dan konseling Islami merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, artinya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bimbingan dan konseling Islami merupakan proses pemberian bantuan yang tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu dibantu, dibimbing agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, yang maksudnya adalah yang pertama, hidup selaras dengan ketentuan Allah, artinya sesuai dengan kodratnya yang ditentukan oleh Allah, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Allah. Yang kedua, hidup selaras dengan petunjuk Allah, artinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasulnya. Yang ketiga, hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah berarti menyadari eksistensi dirinya sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mengabdi dalam arti seluas-luasnya. Disinilah pentingnya penggalian konsep bimbingan konseling yang Islami, yang menuntut ke arah hidup yang sakinah, batin merasa tenang dan tentram karena selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan konseling tidak hanya memecahkan masalah klien, tetapi meningkatkan kesadaran klien serta menyiapkan klien agar mampu melaksanakan tugas sebagai hamba Allah di bumi. Bimbingan konseling Islami mengarahkan manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu putus asa dan merugi menuju kehidupan yang diridhoi Allah dengan seluruh aspek prosesnya berlandaskan Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Bimbingan dan konseling Islami merupakan suatu layanan yang tidak hanya mengupayakan moral yang sehat dan hidupnya yang bahagia, melainkan ke arah hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan utama bimbingan konseling Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Islam mengajarkan agar umatnya saling menasehati dan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Oleh karena itu, segala aktivitas membantu individu yang dilakukan dengan mengacu kepada tuntutan Allah tergolong ibadah. Kemudian ada tujuan konseling Islam. Jadi tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan dan konseling Islam ialah agar fitrah yang dikarunia Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi kafah dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan tugas khalifahan di bumi, dan juga ketaatan dalam beribadahnya dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, jadi dengan kata lain, tujuan dari konseling Islam ini ialah meningkatkan iman, Islam, dan ihsan individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh, dan pada akhirnya diharapkan mereka bisa hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Lebih lanjut, tujuan bimbingan konseling Islam adalah membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, kemudian kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, kemudian adalah hidup bersama dengan individu-individu lain, dan juga harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, individu harus mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan melaksanakan tujuan hidupnya, serta merumuskan rencana hidup yang didasarkan atas tujuan itu. Mengenal dan memahami kebutuhannya secara realistis, mengenal dan menanggulangi kesulitan-kesulitan sendiri, mengenal dan mengembangkan kemampuannya serta optimal, menggunakan kemampuan untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan umum dalam kehidupan bersama,
menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan di dalam lingkungannya, mengembangkan segala yang dimilikinya secara tepat dan teratur sesuai dengan tugas perkembangannya sampai batas optimal. Nah, tujuan jangka pendek yang diharapkan bisa mencapai melalui konseling Islam adalah terbinanya fitrah imam individu hingga membuahkan amal soleh yang dilandasi dengan keyakinan yang benar bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus selalu tunduk dan patuh pada segala aturannya. Selalu ada kebaikan di balik ketentuan Allah yang berlaku atas dirinya. Kemudian ada manusia adalah hamba Allah yang harus beribadah hanya kepadanya sepanjang hayat. Kemudian ada fitrah yang dikaruniakan Allah kepada setiap manusia. Jika fitrah itu dipelihara dengan baik akan menjamin kehidupan selamat di dunia dan juga di akhirat. Nah, kemudian ada esensi iman bukan sekedar ucapan dengan mulut, tetapi lebih dari itu adalah membenarkan dengan hati dan mewujudkan dalam amal perbuatan. Hanya dengan melaksanakan syariat agama secara benar potensi. Kemudian ada prinsip dan asas konseling Islam. Dalam pelayanan bimbingan konseling konvensional, prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis hasil dari penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan juga proses penyelenggaraan bimbingan dan juga konseling. Hamdan Bakran menjelaskan bahwa konseling dalam Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan, dan juga keyakinan serta dapat menanggulangi problem hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian menurut Sutoyo ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh konselor terkait dengan bimbingan konseling Islam, yaitu yang pertama, semua yang ada di muka bumi merupakan ciptaan Allah, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki hukum atau ketentuan Allah, sunnatullah, sebagai konsekuensi dari ketentuan yang telah diciptakan oleh Allah. Maka manusia harus ikhlas menerima ketentuan yang telah diberikannya. Yang kedua, dalam Al-Quran manusia disebut dengan kata abdun yang berarti hamba. Implikasi kata hamba dalam proses bimbingan konseling dapat berupa anjuran bagi konselor untuk mendorong konseling agar selalu meniatkan setiap aktivitas yang dilakukannya menjadi perilaku yang bernilai ibadah. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada konseling bahwa Allah telah mengamanahkan manusia untuk menjadi khalifah fil ard. Oleh karena itu, setiap tindakan individu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, yang keempat, manusia ketika lahir telah dibekali fitrah dan jasmani maupun fitrah rohani. Fitrah rohani dapat berbentuk iman kepada Allah. Dengan demikian, proses bimbingan konseling Islami hendaknya dapat mengembangkan keimanan individu. Yang kelima, dalam bimbingan individu, seorang konselor harus mengembalikan kepada sumber pokok, yakni Al-Quran. Yang keenam, bimbingan konseling Islam diberikan sesuai dengan kesimpulan yang ada pada diri individu. Yang ketujuh itu, manusia memiliki potensi untuk terus berkembang ke arah positif, sehingga dalam proses bimbingan konseling Islam ditujukan untuk dapat memandirikan kemampuan konseling agar konseling dapat memahami dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama. Nah, yang terakhir, Islam mengajarkan orang yang beriman lagi beramal soleh untuk saling menasehati. Oleh karena itu, proses bimbingan konseling Islam hendaknya dimaknai ibadah. Praktik konseling dalam psikologi Islam. Menurut Mursi, aktivitas konseling agama yang dijumpai pada zaman klasik Islam dikenal dengan nama hisbah atau istisab. Konselornya disebut sebagai muhtasib dan kliennya dari hisbah dinamakan mustasab alaih. Hisbah sendiri menurut pengertian dari syara yaitu artinya menyuruh orang atau klien untuk melakukan perbuatan baik yang sudah ditinggalkan dan mencegah
adanya perbuatan buruk atau munkar. Jadi, singkatnya, hisbah merupakan sejenis panggilan. Oleh karena itu, mustasib melakukannya semata-mata untuk Allah, yaitu membantu orang yang sedang dalam masalah agar dapat mengerjakan hal-hal yang dapat menciptakan fisik, mental, dan sosialnya sehat dan menjauhkan klien dari perbuatan yang dapat merusaknya. Kemudian, bentuk dari ma'ruf dari hisbah yaitu membimbing klien untuk berbuat hal-hal yang baik, yaitu segala sesuatu yang dituntut syariat, termasuk perbuatan dan perkataan yang baik. Sedangkan bentuk nahi munkar bagi hisbah yaitu meminta kepada klien untuk tidak melakukan atau menjauhi hal-hal yang banyak mudaratnya, yakni semua hal yang dilarang oleh syariah, termasuk juga perbuatan, perkataan, atau tingkah laku yang mendatangkan kesulitan bagi dirinya sendiri dan juga masyarakat lain. Nah, hisbah juga harus dilakukan dengan cara lemah lembut dan tidak memaksa. Khalifah Umar bin Khattab merupakan orang pertama yang mengatur pelaksanaan proses hisbah tersebut sebagai sistem dengan cara merekrut dan mengorganisir mustasib atau konselornya. Kemudian menyebar dan menugaskan para mustasib ke segala pelosok kaum muslim. Kemudian kesimpulannya adalah bimbingan dan konseling dalam perspektif Islam ialah suatu aktivitas yang memberikan bimbingan, pengajaran, dan pedoman kepada klien yang dapat mengembangkan potensi akal pikiran, kejiwaan, keimanan, dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika dalam keluarga. Cukup sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.